Perkenalkan, nama saya Agnes Devani Kinanti dengan NPM 2214-2027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terhadap bab 1 yang berjudul Identitas dan Integritas. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation atau budaya, dengan ciri-ciri khas dari suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya. Deskripsi tersebut disebutkan oleh Wibisono Koento pada tahun 2005. Identitas nasional juga adalah perpaduan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau penyatuan masyarakat kecil berjumlah banyak menjadi yang lebih utuh. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harafiah berarti cita-cita, jati diri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Dalam terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri sendiri, kelompok sendiri, atau komunitas sendiri. Dengan demikian, identitas tidak hanya dilakukan pada individu, tetapi juga pada kelompok atau afiliasi kelompok seperti sebutan identitas nasional dan identitas budaya. Kesukubangsaan atau identitas primordial sudah ada sejak kita lahir, misalkan berwujud pada bahasa ibu, pakaian daerah, nama diri, filsafat hidup, dan tradisi. Identitas kebangsaan bersifat buatan sekunder, etis, dan nasional. Beberapa bentukan identitas nasional adalah bahasa nasional, lembaga nasional, semboyan nasional, bendera nasional, dan ideologi nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang dimiliki oleh seseorang kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa. Faktor-faktor yang mendukung terbentuknya identitas nasional adalah primordial sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Pengertian bangsa menurut Ernest Renan pada tahun 1823 sampai 1892, bangsa adalah suatu jiwa yang melekat pada sekelompok manusia yang merasa dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa lampau dan mempunyai cita-cita yang sama. Menurut Rothen Butcher, bangsa adalah segolongan manusia yang mempunyai perasaan termasuk dalam golongan yang sama. Menurut Cranenburg, bangsa adalah setiap individu anggota masyarakat pada umumnya sadar berkeinginan untuk mengorganisir secara merdeka. Istilah bangsa dalam bahasa Inggris yaitu nation. Kata nation berasal dari kata nation yang berasal dari bahasa Latin yang berarti lahir. Nation dapat diartikan suatu kelahiran atau suatu keturunan, suatu suku bangsa yang memiliki kesamaan keturunan atau orang-orang yang sama keturunannya. Dalam bahasa Sanskerta, bangsa disebut wangsa yang berarti orang-orang yang satu atau satu trah dalam bahasa Jawa. Pembentukan identitas bersama didorong oleh yang pertama primordial. Primordial adalah ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga, dan kesamaan suku bangsa, daerah bahasan, dan adat istiadat. Yang kedua adalah sakral. Sakral merupakan kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat. Yang keempat ada sejarah. Sejarah adalah persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang atau persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu. Yang kelima ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya prinsip bersatu dalam perbedaan atau unity in diversity. Yang keenam adalah perkembangan ekonomi.
Adanya industrialisasi yang membawa kepada spesialisasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh adalah kelembagaan, ialah lembaga pemerintahan dan politik yang berkontribusi. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional adalah suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Demikianlah presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.